belum apa-apa kita udah ngobrol banyak ya, luar biasa. Iya. Oke, kalau tadi kita berdua, sekarang sudah ada Bapak Wayan Sumardika SHCLA. Beliau merupakan seorang praktisi hukum. Ini ada hubungannya dong dengan sama tadi, case makanya langsung dipanggil ke sini nih Pak Wayan ya. Habisnya kasusnya kayak gitu nih, anak-anak sudah mulai bandel nih ya. Sudah bilang mau bayar ini sama orang tuanya bayar itu, tahu-taunya uangnya dipakai buat belanja gitu ya. Tapi sebelumnya kita sapa dulu ya, Om Swastiastu, selamat pagi. Swastiastu, selamat pagi Mbak Yupi, Blikarang, pemirsa BTV. Sehat ya? Iya sehat, astungkare. Ini kalau seorang praktisi hukum harus pakai baju putih ya? Itu artinya netral masih. Gitu ya. Oke. Yang ada hubungannya sebenarnya Tren Blikarang. Tren aja ya. Putih itu bersih. Putih itu bersih, putih itu suci gitu ya, gitu ya. Pak Wayan, ini kita bakal ngomongin korupsi ya, pendidikan korupsi sejak dini nih. Itu sebenarnya diharuskan apa enggak sih? Terus kemudian yang melatar belakangnya apa sih sebenarnya kita harus mengerti nih tentang pendidikan korupsi? Oke, tapi sebelumnya katanya kamu punya informasi dulu nih. Ada, ini ya kalau tadi kita ngomongin tentang hukum, ini ada informasi juga terkait para penegak hukum nih ya Pak Wayan. Pemirsa, aparat penegak hukum diharapkan tegas melakukan pemberantasan korupsi yang terjadi di berbagai instansi maupun lembaga yang merugikan keuangan negara. Jika terbukti harus diproses secara hukum dan prosesnya tidak pilih kasih terhadap pelaku korupsi tersebut. Meskipun pemberantasan kasus korupsi telah banyak dilakukan oleh penegak hukum, namun kenyataannya kasus korupsi telah menghancurkan perekonomian negara dan menghambat kegiatan pembangunan di negara ini. Dalam pemberantasan kasus korupsi yang terus semakin marak di negeri ini, penegak hukum harus memiliki semangat yang cukup tinggi dan jangan sampai berhenti. Kasus korupsi tersebut harus dapat diminimalisir oleh penegak hukum sehingga tidak terjadi lagi kebocoran keuangan negara. Sehubungan dengan itu, para penegak hukum harus bersikap tegas dalam pemberantasan korupsi yang telah menggerogoti keuangan negara. Bagi pelaku yang terbukti menyalahgunakan uang negara harus diproses secara hukum dan prosesnya tidak pandang bulu terhadap pelaku korupsi tersebut. Yang sekarang yang kalau boleh dibilang ya sedang marak-maraknya, tapi dalam hal ini sebenarnya pemerintah sudah mengadakan satu pencegahan, tetapi justru tindakan-tindakan korupsi ini masih saja yang terjadi. Nah, tentunya di sini pemerintah hendaknya bisa bertindak tegas, jadi sesuai dengan aturan-aturan itu sendiri. Memaksimalkan penanganannya, pemberantasan korupsi harus dilakukan bersama-sama yang membutuhkan komitmen dari pemerintah, KPK, DPR, Badan Yudikatif, lembaga negara lain, dan masyarakat. Agung Rai, Bali TV. Dan dianu. Oke, baik. Gitu ternyata ya, para penegak aparat hukum itu harus tegas. Jangan pilih kasih. Jangan pilih kasih siapa aja. Ibaratnya gitu kan. kata-kata sekarang yang sedang tren itu, jangan tebang pilih dah. Jangan gitu tebang pilih. ya. Tebang pesona boleh. Tebang pesona Itu boleh. pesebar ya. Oke. Nah, Pak Wayan, ini kalau kita ngomongin tentang case atau kasus yang dialami oleh tetangganya Mbak Yupi Niki sendiri, ini jangan dipelihara dong. Korupsi sejak kecil loh Pak. Kita dulu juga nggak pernah ngelakuin ya. Tapi enggak, maksudnya tidak. Tapi takutnya nanti malah berdampak sikapnya itu malah dibawa-bawa sampai besar ya Pak ya. Sebenarnya tapi sebentar, ini apa sih kalau kita ngomongin tentang definisi dari korupsi itu Pak? Itu dia. Jangan ini korupsi gitu aja. Kalau kita bicara korupsi, sementara tidak tahu arti dari korupsi itu kan nanti kita salah persepsi ya. Benar. Jadi pengertian korupsi itu banyak. Ya. Satu yang dapat saya sebut adalah korupsi itu merupakan satu perilaku penyimpang dengan cara melabrak peraturan perundangan, ya, kemudian menyalahgunakan kewenangan, kemudian tidak diperintahkan untuk melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kewajiban jabatan. Dia kan memiliki jabatan, ada kewajiban. Dia melakukan hal-hal yang tidak diperintahkan oleh kewajiban jabatan itu. Ngerti maksudnya? Jadi semua itu dilakukan untuk kepentingan pribadi. Ya. Jadi menguntungkan diri sendiri dan atau orang lain. Dan terakhir ada kerugian negara. Itulah yang dimaksud dengan
sebuah peristiwa terjadinya korupsi begitu. Berarti ada juga yang kalau kita ngomongin tentang pasal-pasal yang mengatur tentang korupsi ini. Ya, adalah beli. Jadi selama ini penegak hukum kita, apakah Polri, Kejaksaan, KPK untuk menjerat pelaku-pelaku tindak pidana korupsi. Jadi pasal-pasal yang dijadikan primadona ya, yang digunakan untuk menjerat adalah pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor, yaitu Undang-Undang nomor 31 tahun 99 yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang nomor 20 tahun 2001. Nah, kenapa digunakan undang-undang pasal 2 dan pasal 3? Karena untuk pembuktiannya ini yang paling mungkin. Ya, ini yang paling mungkin membuktikan seseorang terjerat kasus pidana korupsi. Pasal 2 saya sebut. Jadi dengan cara melawan hukum, ya, memperkaya diri sendiri dan atau orang lain atau korporasi, kemudian merugikan keuangan negara. Nah, kan? Setelah lalu siapa yang memiliki kewenangan untuk menyatakan ada tidaknya kerugian negara? Ada BPK, kalau dalam pembangunan ada BPKP. Polisi, jaksa, dan lain-lain penegak hukum tidak memiliki wewenang untuk menyatakan dalam penggunaan anggaran itu terjadi kerugian negara atau tidak. Tidak memiliki kewenangan. Yang memiliki kewenangan adalah BPK atau BPKP. Ya, jadi dalam proses penegakan hukum, polisi, jaksa, mitra kami atau KPK sebatas melakukan penyelidikan, penyidikan, kemudian penuntutan dilakukan oleh jaksa penuntut umum. Itu skupnya yang luas loh. Kalau kamu biasanya bilang sama Aji, Ji, nih, gula kopi habis, padahal duitnya buat beli sesuatu. Beli lipstik ya, gitu ya. Jangan sampai ya. Korupsi itu namanya, itu juga ya, menguntungkan diri sendiri itu. Niki kan kita mau menuju ke tahun 2020, 2019 ini beberapa hari ya. Tinggal hitungan hari ya, 3 hari ya. 2 hari lagi, 3 hari lagi. Ini kita di akhir tahun ini. Akhir tahun ini Jadi sendiri. suasana hangat ini. Iya, benar banget. Nah, ini kalau kita misalnya kita flashback nih di tahun 2019, kasus korupsi di Bali sendiri, banyak nggak sih? Sebentar, sedikit sebelum kita melangkah pada kuantitas jumlah pendidikan kasus korupsi di Bali, ya. Tadi masih kita bicara masalah pasal ya. Boleh. Pasal 2 itu berat sekali. Ya, berat sekali. Pasal 2 itu berat sekali. Seberapa beratnya pasal 2 itu? Ancamannya seumur hidup atau minimal dihukum penjara 4 tahun, maksimal 20 tahun. Itu pidana pokok. Kemudian ada pidana tambahan juga, yaitu berupa denda minimal 200 juta dan maksimal 1 miliar. Itu pasal 2. Nah, ayat 1. Tentang ayat 2 nantilah tentang pidana mati. Ya, itu ayat 2 sudah diatur di ayat 2. Kemudian pasal 3. Pasal 3 seseorang memiliki jabatan dan kewenangan, kemudian dalam menggunakan anggaran orang tersebut, pejabat tersebut salah menggunakan kewenangannya, salah menggunakan kewenangannya sehingga menimbulkan kerugian negara, menguntungkan atau memperkaya pihak lain atau korporasi. Padahal belum tentu yang bersangkutan menikmati uang negara. Kan selama ini pemikiran kita semua masyarakat juga bahwa ketika kita dalam menggunakan anggaran, kita tidak makan duit negara itu, kita tidak terjerat kasus korupsi kan. Selama ini kan kita pikirkan seperti itu. Tetapi kalaupun kita tidak menikmati uang negara, tetapi karena kita memiliki wewenang untuk menyelamatkan uang negara, tetapi tidak kita lakukan, akhirnya orang lain menikmati uang negara itu, pasal 3. Iya, ya ancaman hukumannya lebih ringan sedikit lah. Ya, itu berapa Pak? Apa itu Pak? Kok jadi pertama deg-degan? sama lah 20 tahun maksimal. Apa namanya, seumur hidup maksimal. Atau hukuman yang ringannya, paling ringannya 1 tahun hukuman penjara, maksimal 20 tahun. Untuk pidana pokok, kemudian pidana tambahan
denda minimal 50 juta dan maksimal 200 juta. Oke. Juta. Nah, nggak ringan juga ya Itu, karena tidak menikmati ya. Iya. Oke, kembali lagi ke pertanyaannya Mbak Yupi ini. Akhir tahun 2019 ini ada peningkatankah case-case atau kasus-kasus korupsi yang Dari yang terjadi di sebelumnya? Indonesia ataupun di Bali ini sendiri Pak Wayan? Nah, baik Beli Karang dan Mbak Yupi, masalah penegakan hukum terhadap kasus-kasus tindak pidana korupsi. Jadi begini, tergantung adanya pengaduan masyarakat atau aktifnya para penegak hukum untuk melakukan penelitian, melakukan temuan terhadap potensi kerugian negara. Ya, kalau penegak hukum itu aktif memeriksa mempelajari hasil audit BPK yang dari tahun 2000 sebelum-sebelumnya 2010, 11, 12 dan seterusnya. Kalau aktif meneliti, membaca, kemudian ada rekomendasi yang berpotensi menimbulkan kerugian negara, itu bisa saja. Padahal peristiwa hukum korupsi itu terjadi di tahun sebelum 2019, katakanlah misalnya tahun 2013, 2014 dan seterusnya, Tapi bisa saja karena baru ada yang mengadukan atau melaporkan atau penegak hukum baru menemukan adanya potensi kerugian negara, maka barulah dilakukan proses penegakan hukum Di tahun itu gitu ya? Di tahun 2019 ini. Saya lihat, saya amati masih lumayan didominasi oleh kasus-kasus yang terjadi sebelum tahun 2019 dan proses penegakan hukumnya terjadi di tahun 2019. Jadi baru terungkap seperti itu ya Iya. Pak Wayan? Begitu. Oke. Oke. Kita break dulu ya. Boleh. Semakin hangat lagi nih. Benar. Jadi kita lebih tahu lagi gitu ya, karena tadi ada hubungannya padahal sudah sedemikiannya peraturan itu sudah dibuat, tapi masih saja ada. Ancamannya juga Sudah luar biasa loh itu ya. Ternyata masih gitu loh ada dengan jumlah yang tidak sedikit ya. Apa yang menyebabkan hal tersebut ya? Luar biasa. Nanti akan kita bahas lagi. Juga ini tempat-tempat biasanya kalau kita dengar itu tempat basah loh. Apanya coba basah? Kamar mandi kali basah ya. Oke, baik kita break dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali tapi tentunya setelah yang berikut ini. Pasal 3 Undang-Undang. Oke. Baik. Kita kembali lagi ya dengan Pak Wayan Sumartika ini. Betul. Ini kalau udah ngomongin korupsi itu ya ngeri-ngeri sedep gitu. Ngeri sedap. Sedapnya di mana? Iya kan sedepnya pada saat dia korupsi kan nggak mikir tadinya gitu, uang nggak bakal ketahuan deh, tahu-taunya padahal BPK itu setiap tahun sudah mengaudit ya Pak Wayan ya, sudah. Tapi kok masih aja gitu loh orang-orang berani itu herannya. Itu kursi basah nggak? Apa kering? Tadinya sih kering Pak, saya duduk di situ jadi basah. Nah ini dia. Ini kan kalau kita berbicara tentang korupsi yang terjadi di Indonesia atau di Bali lah ya. Ini Pak Wayan tadi mengatakan ini masih ada seperti itu ya, masih ada. Berarti ada dong Pak tempat-tempat atau pos-posnya yang agak rawan ya melakukannya hal tersebut. Itu gimana Pak Wayan? Ya, Beli Karang dan Mbak Yupi. Jadi pos-pos atau sektor-sektor yang paling rawan terjadinya kasus-kasus korupsi ada pada sektor pengadaan barang dan jasa. Ya, misalnya bantuan atau anggaran untuk pembangunan gedung apa, kemudian proyek-proyek untuk ya, Pak, ya? proyek-proyek atau infrastruktur, pengadaan jasa atau barang apa, itu yang paling rawan terjadinya kasus-kasus korupsi. Karena seperti yang saya sampaikan tadi, niat tidak ada untuk melakukan korupsi, tetapi karena tidak paham aturan-aturan yang harus dipatuhi ya dalam melaksanakan proyek dari A sampai Z gitu. Sehingga ya di kemudian hari kesandung kasus
korupsi. Begitu, Bli. Oke. Nah, ini kalau setelah divonis bahwa misalnya si A, si B, si C ini sudah jelas-jelas melakukan tindakan pidana korupsi, ini lembaga-lembaga penegak hukum saat ini sudah maksimalkah dalam melakukan pencegahan atau pemberantasan tindak pidana korupsi selama ini, Pak Wayan lihat? Baik, Bli Karang, aparat penegak hukum dalam hal ini kan ada polisi, ada kejaksaan, ada KPK. Pengamatan saya, polisi dan kejaksaan lebih banyak fokus terhadap upaya-upaya penegakan hukum. Penegakan hukumnya. Ya, lebih banyak porsinya gitu ya. dalam proses penegakan hukum. Ya. Itu yang seperti yang saya sampaikan tadi, mungkin ada pengaduan atau laporan masyarakat yang harus ditindaklanjuti, kemudian adanya temuan. Kalau laporan masyarakat itu menggunakan laporan model B namanya, kalau adanya temuan dari aparat penegak hukum itu menggunakan laporan model A. Itu ada pembedanya gitu ya. Jadi itu. Nah, kalau seperti KPK dia memiliki departemen tersendiri. Ada departemen atau biro penindakan, ya. Artinya penindakan ya masuk pada upaya dari penyelidikan, penyidikan sampai penuntutan. Kemudian ada juga departemen yang membidangi pencegahan. KPK mengagendakan anggaran-anggaran untuk melakukan upaya-upaya pencegahan, turun ke daerah gitu kan. Nah itu sedikit ada pembeda ya. Jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa penegak hukum seperti Polri, Kejaksaan, porsi proses penegakan hukum lebih banyak dilakukan, ya, lebih banyak ketimbang upaya pencegahan. Jadi yang saya bilang tadi, kalau ada pengaduan, kalau ada laporan, kalau tidak ditindaklanjuti salah juga kan. Ya, jadi disibukkan dengan pekerjaan-pekerjaan itu begitu. Jadi saya rasa masalah maksimal tidak maksimal di sini harus ada pengawalan yang ketat. Penegak hukum itu kan juga manusia. Sama halnya saya selaku praktisi kan juga manusia kan. Memang harus selalu diingatkan, kemudian selalu dikawal. Apakah proses penegakan hukum sudah sesuai dengan KUHP, hukum acara kita kan begitu. Jangan menyimpang begitu. Jadi harus dikawal. Gitu. Oke. Baik. Ini intinya korupsi harus dicegah sejak dini ya. Iya. Bisa dikatakan demikian ya. Jadi memang sudah ada beberapa sosialisasi ke anak-anak gitu ya, ke sekolah-sekolah gitu ya, bahwa pendidikan korupsi ini nggak baik loh, ini nggak boleh loh. Jadi itu tuh sudah ada yang saya tahu sudah ada beberapa nih Pak. Itu kira-kira efektif nggak ya kalau menurut Pak Wayan ya? Oke, dan tadi juga kita punya informasi di awal berita ini Pak Wayan, wacana pemerintah membuat program pendidikan anti korupsi khususnya di Bali ini sendiri berbasis kearifan lokal. Nah, ini sosialisasi hukum karma juga disosialisasikan sejak dini ya. Gitu ya. Ini apa yang harus dilakukan untuk pencegahan korupsi ini sendiri? Ya, baik. Begini, kita orang tua ya, kita orang tua. Ibarat pohon mangga gitu ya, buah mangga jatuh ke mana? Ke bawah kan? Ke bawah. Kalau nggak dicolong nggak? Jauh nggak? Kalau buah mangga jatuh, jauh nggak dari pohonnya? Oh enggak. Pasti dekat. Artinya bisa saja perilaku baik ataupun tidak baik dari kita selaku orang tua bisa menurun kepada anak-anak. Jadi bisa dikatakan ini peran keluarga sangat sangat besar, sangat ya, untuk mengingatkan, untuk mengajarkan, memberikan pemahaman kan gitu. Jadi terhadap anak-anak memang sedini mungkin kita harus ajarkan setidaknya hal-hal yang gampang lah untuk mereka lakukan. Contoh kecil. Contoh jangan berbohong terhadap hal-hal yang kecil kan. Kalau kita orang tua yang biasa berbohong dari hal-hal yang kecil, kan secara otomatis diikuti oleh anak-anak kan. Kalau hal-hal terkecil saja kita sudah berbohong, bagaimana hal-hal yang besar? Jadi kan menjadi melekat pada diri kan. Menjadi kebiasaan untuk berbohong kan. Dan itulah potensi perilaku kelak menjadi perilaku korup.
Jadi bisa dikatakan ketika sudah diajarkan hal-hal yang benar untuk mencegah korupsi di rumah itu akan berinfluence ke sekolah, ke tempat anak-anak itu menuntut ilmu ya. Contoh, ketika anak-anak kita mau pergi kemana, dia bilang, Pak, aku mau pergi ke anu. Kita pesankan, oke, hati-hati di jalan, jangan melakukan tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan melanggar hukum. Harus itu, ya, karena kenakalan remaja sekarang itu kan kadang spontanitas ya. Jadi mesti harus ditanamkan sejak dini, bersikap jujur. Itu pertama. Kemudian yang kedua, kita harus pahami aturan. Orang jadi kena masalah, baik masalah kecil maupun masalah besar karena tidak ngerti, tidak paham aturan mainnya, ya nggak? Jadi tidak paham, tidak ngerti aturan mainnya. Contoh, dikasih duit untuk beli apa, kita tidak ngerti beli dalam jumlah berapa kan gitu ya, harus apa yang dibeli. Nah karena kita tidak paham, akhirnya salah menggunakan uang itu kan. Ya misalnya tadi Mbak Yuri bilang, Pah minta dong duitnya buat beli gula, kopi contohnya pakai lipstik. Ya, pakai lipstik gitu ya. Jadi minta saja, Pah minta duit buat beli lipstik gitu aja, apa sih susahnya ya? Iya. Masa iya nggak dikasih kalau misalnya punya uang? Sekalian dia beli sepatu gitu. Iya. Belum ada embel-embelnya. Ada lagi yang ketiga, berusahalah kita hidup sederhana. Karena itu akan dapat mencegah perilaku tamak. Kalau kita sudah memiliki perilaku tamak, maka kemudian nanti akan terbiasa mengambil hak-hak yang bukan menjadi hak kita. Kita terbiasa jadinya mengambil hak-hak orang lain, gitu ya. Jadi itu beberapa hal yang memang secara pokok, secara prinsip harus kita ada dalam SDM kita, dalam rangka upaya pencegahan korupsi. Nah tuh peran keluarga, peran sekolah itu sangat penting sekali ya untuk pencegahan pendidikan korupsi sejak dini. Dan yang terakhir beli astungkare harus disyukuri. Ketika rasa syukur tidak ada rasa tidak puas yang terus mencari kan, akhirnya melakukan hal-hal yang di luar hak kita. Luar biasa loh. Ini kalau ngomong Pak Wayan segmen terakhir bukan ya? Belum, belum nanti ya? kita akan kembali lagi. Iya, karena jangan tahan dulu gitu loh, jangan dulu gitu. Maksudnya masih ada banyak pertanyaan masih hangat, masih iya hangat. benar gitu ya. Oke, baiklah pemirsa jangan kemana-mana. Kita break sejenak, kita akan kembali lagi saat lagi, tetaplah bersama kami. Oke, ini ada wacana juga nih yang lagi viral banget ini tentang hukuman mati bagi seorang koruptor. Hukuman mati. Tanggapan Pak Wayan gimana Pak? Serem. Selaku praktisi hukum. Serem ya? Tapi beberapa negara sudah melakukannya ya Pak ya, sebut saja Cina seperti itu. Hanya Indonesia yang pakai rompi orange ketawa-ketawa di kamera ya? Senyum masih. Ya, silakan Pak Wayan. Ya, baik Beli Karang, Mbak Yupi, terima kasih. Begini, oke, negara Cina telah menerapkan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi. Pertanyaannya, apakah kasus korupsi ketika ada hukuman mati di sana berhenti? Tidak kan? Masih. Malah banyak. Iya, malah banyak. Apa yang menyebabkan? Artinya, apakah menjadi efek jerah? Tidak. Kan begitu? Karena soal korupsi itu ya karena karakter, karena ketidaktahuan. Ya. Nah, sementara di Indonesia kita tidak perlu mewacanakan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi karena di pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi ya nomor 31 tahun 1999 yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 sudah diatur seseorang yang melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana pasal 1 sebagaimana ayat 1 di pasal 2 itu dapat dihukum dipidana mati. Sudah diatur. Iya, sudah. Tadi ada yang menarik adalah korupsi terjadi karena karakter dan ketidaktahuan. Nah, ini
ketidaktahuan apa yang sebenarnya sehingga mereka melakukan hal-hal yang tidak terpuji bisa dikatakan? Baik, ketidaktahuan tentang mengelola keuangan negara itu dalam melaksanakan proyek, begitu misalnya. Dia memiliki kewenangan, misalnya anggaplah sebagai kepala OPD, pengguna anggaran, kemudian ada kuasa pengguna anggaran, atau pejabat pembuat komitmen. Jadi mereka tidak paham aturan-aturan yang harus diterapkan dari A sampai Z dalam mengelola uang negara itu untuk melaksanakan proyek itu. Contoh, jangan coba-coba misalnya kita membuat taman ya membuat taman, kita rancang taman itu seperti gambar ini, megah, indah, ada patung ini, ada bunga ini, dan sebagainya, menggunakan rumput ini, menggunakan anggaran ya kurang lebih 6 miliar lah. Gitu, ya. Tetapi faktanya setelah jadi berbeda jauh. Tidak taman seperti yang disajikan dalam usulan itu, dalam perencanaan itu. Nah, di sanalah karena tidak tahu aturan mainnya, harus melakukan hal seperti apa, ya kejerat di kemudian hari. Gitu. Ini juga yang sering terjadi di masyarakat ya, iya. Pak Wayan. Gitu, jadi masalah hukuman mati, kenapa di Indonesia belum pernah? Karena memang hakim sampai detik ini belum memutus pelaku tindak pidana korupsi dengan hukuman mati. Padahal sudah diatur di ayat 2 pasal 2 Undang-Undang Tipikor. Betul. Iya. Nah, kalau tadi ada statement bahwa kadang-kadang nih yang terjadi di lapangan itu dananya nggak ada gitu ya, tapi pekerjaan-pekerjaan itu harus dananya belum turun, tapi pekerjaan-pekerjaan harus sudah Oh iya. Itu gimana sih sebenarnya Pak Wayan? Ini yang sering terjadi di di pemerintahan ya. Instansi, misalnya terhadap pembangunan gedung A yang dianggarkan di anggaran induk 2019 dari Januari sampai Juni misalnya, tetapi anggaran itu baru cair di bulan Maret gitu misalnya karena prosedur administrasi atau apa gitu ya. Nah, dilema bagi pengguna anggaran, bagi kuasa pengguna anggaran dan rekanan, ya dilema. Jadi ini berpotensi sekali untuk terjadinya kasus korupsi. Bagaimana cara menyikapi? Jangan pernah sementara pembangunan itu harus dilaksanakan dari awal Januari. Sebab kalau ditunda sampai dana cair, nanti kita kehabisan waktu. Kena lagi, kan begitu. Lewat dari batas waktu. Jadi ya jangan pernah membangun dari awal dengan menggunakan dana pinjaman atau talangan dari dana apa atau dari talangan dari duit pribadi. Itu salah secara hukum dan nanti kalau itu masuk di audit BPK kena itu. Berarti itu ada caranya bagaimana? Potensi-potensi. Ya, caranya bagaimana? Kerjakan proyek itu, lakukan kemitraan dengan pihak penyedia material, kemudian misalnya dengan bond. Harus itu dengan bond. Begitu anggaran turun, bayar. Hari aja bayar semuanya gitu. Supaya tidak berisiko. Iya, benar. Ada harapan terhadap pemerintah terkait pencegahan dan pemberantasan korupsi. Di Bali dulu ya. Ya, boleh. Silakan. Baik, harapan kami kepada pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah kota, kemudian OPD, pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran. Harapan kami adalah jangan takut untuk menggunakan anggaran sepanjang untuk kepentingan rakyat, membangun, membantu rakyat dan sebagainya. Sepanjang untuk kepentingan itu, jangan takut. Jangan karena banyaknya pejabat kesandung kasus korupsi, lalu kemudian pemerintah daerah di Bali utamanya lalu berdiam diri, pemerintahan jalan di tempat. Yang dirugikan kan kita selaku masyarakat. Nah, satu hal yang baru, satu barang baru yang saya tawarkan, ya, yang saya berikan input melalui Bali TV, untuk supaya pejabat yang sekarang melaksanakan anggaran bisa tidur nyenyak di kemudian hari setelah pensiun, kan itu ya, jangan ketar-ketir. Waduh, proyek yang gua laksanakan dulu kapan kira-kira terungkap menjadi kasus hukum, kan gitu. Sebelum melangkah melakukan atau melaksanakan proyek atau pembangunan dengan menggunakan anggaran itu harus dilakukan audit hukum dulu. Audit hukum. Iya, audit secara hukum harus dulu. Jujur
Iya, Oke. supaya paham cara menggunakan anggaran itu. Sip. Oke, sip, baiklah. sip. Aduh ini kalau udah ngomongin hukum ya, apa namanya udah ngomongin korupsi gitu, hukum gitu, jadi kayak gimana ya? Jadi flashback mau sekolah lagi. Asik. Wayan, terima kasih ya Baik. atas informasinya, Ya. atas sharingnya pada Betul. pagi hari ini. Mengedukasi lagi ya untuk masyarakat Bali juga lebih berhati-hati. Seperti itu ya. Jangan korupsi. Jangan seperti itu korupsi, ya. jangan Oke. mengambil hak milik orang lain. Oke, terima kasih Pak Wayan. Baik, terima Kapan-kapan kasih, Luar biasa. kita Negara. Oh, nanti kita undang lagi ya. Siap, Kita ngobrol lagi yang Mbak lebih Yupi. lebih banyak lagi Ya. nih ya.